Pernah ada yang ngalamin nggak, kalau misalkan mau mulai bisnis itu bingung, banyak yang takut rugi, takut gagal, takut barangnya nggak laku, bahkan juga bingung cara masarinnya gimana. Terus yang paling nomor satu biasanya adalah modalnya gimana ya? Karena biasanya kebanyakan orang, kendala utama mau mulai bisnis itu adalah modal, uangnya, untuk beli barangnya, untuk beli stoknya, dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak serumit itu masalahnya. Kalau mau dicari lebih jauh lagi, sebenarnya masalah yang paling mendasarnya itu adalah masalah pola pikir atau mindset. Kenapa ngomongin mindset itu jadi penting kalau kita mau mulai bisnis? Karena memang sederhananya kalau kita tanya ke 10 orang anak-anak muda atau mungkin ke kita deh, ke Anda-Anda semua. Dari 10 orang kalau ditanya lebih pilih mana, kerja atau bangun bisnis, pasti hampir sebagian besar jawab mendingan kerja deh, mendingan cari loker deh, atau mendingan cari lowongan deh. Kenapa begitu? Ya karena memang kalau kita mau lihat ke belakang, ini menurut perspektif saya ya, menurut pandangan saya sih sebenarnya kalau kenapa orang lebih banyak pilih kerja, karena ya kita dari kecil dan bahkan mulai masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya, itu kita emang udah di set untuk menjadi seorang karyawan atau pekerja di kantoran. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang kita bisa lihat rutinitas kita harian kalau kita mau sekolah. Dulu inget ya, kalau mau sekolah dari pagi udah bangun, kemudian mandi, kemudian siap-siap pakai baju seragam, ya kan? Habis itu berangkat sekolah dan itu pun ada jamnya. Sampai sekolah biasanya ditentuin antara jam 7 atau setengah 7 pagi. Apa yang terjadi kalau misalnya kita telat? Biasanya kalau zaman saya dulu, kalau kita telat disetrap, biasanya dihukum, atau kalau yang lebih parah udah sering telatnya, hukumannya macam-macam, bisa teguran, bisa dipanggil orang tuanya. Itu yang terjadi kan. Habis itu kalau kita udah masuk sekolah tepat waktu, biasa masuk kelas gitu ya, duduk di tempat dan mejanya masing-masing, lurus menghadap ke depan ke papan tulis dan juga gurunya. Dan kita pasti banyak dengerin arahan dari guru-guru kita. Terus udah gitu biasanya sebelum mulai pelajaran kita di absen. Mirip ya sama kalau kayak kita kerja, kita juga ngabsen dan ada waktu masuk kerjanya. Udah gitu kalau mau izin makan, itu juga ada belnya tuh. Kita dikasih waktu entah mungkin setengah jam atau mungkin 20 menit atau 15 menit untuk kita makan tuh. Habis itu biasa ada bel lagi untuk masuk lagi ke kelas. Lagi-lagi duduk di meja yang sama, ngadep ke depan, ke guru dan papan tulis. Terus mau pulang pun juga sama, ada belnya juga ya, dan itu juga ada komandonya baru kita boleh keluar. Jadi kalau mau dihitung-hitung itu rutinitas yang kita lakuin dari Senin sampai Jumat ya, dan itu juga mirip sama waktunya orang kerja atau jadi karyawan. Dan kalau mau dihitung secara waktu total keseluruhan kita di sekolah, dari mulai jam 7 pagi, mungkin kalau sekarang udah ada yang sekolahnya full day ya, walaupun juga ada yang sebagian yang nggak full day. Yang full day itu bisa dari jam 7 sampai jam 2 atau jam setengah 3 sore atau jam 3 sore, atau bahkan ada yang jam 4 juga ada. Dan kalau dihitung-hitung total hampir sekitar 7 sampai 8 jam. Mirip-mirip juga sama jamnya orang kerja. Dan itu yang akhirnya secara tidak langsung membrainwash otak kecil kita untuk menjadi seorang karyawan yang benar. Ya kalau nggak percaya, di sekolah juga kan ada yang namanya dulu penghargaan siswa terbaik ya. Nah biasanya kandidatnya apa kualifikasinya? Rajin masuk, jarang izin, pinter di semua pelajaran, dan nilainya selalu bagus. Itu yang dapat ranking, itu yang dapat penghargaan sebagai siswa teladan atau siswa terbaik. Benar nggak? Begitu pula kayaknya di kantor-kantor ya, atau penghargaan sebagai karyawan terbaik. Kurang lebih kualifikasinya mirip-mirip. Dan kalau mau izin juga sama. Di sekolah dulu kita kalau izin, mau ada urusan keluarga, atau mau pergi sama orang tua, atau bahkan ketika sakit, biasanya kita izin. Harus izin ke guru dulu. Karena kalau nggak izin, kehitungnya apa? Bolos. Dan kalau sakit pun juga harus bawa surat dokter. Kayaknya juga mirip-mirip juga sama orang kerja ya, sama karyawan juga. Jadi teman-teman, kalau kita bilang kayaknya lebih enak kerja deh dibandingin bangun bisnis, ya wajar. Kenapa? Karena kita udah terbentuk polanya dari semenjak kita usia TK sampai dengan kuliah. Dan ketika teman-teman masuk kuliah, kira-kira tujuan akhirnya mau apa? Pasti tujuan akhirnya mau cari kerjaan kan? Makanya teman-teman pilih jurusan yang sesuai dengan apa yang nanti teman-teman pengen kerjain nanti setelah lulus. Betul gak? Kebanyakan seperti itu.
Jarang yang emang dia kuliah cuman karena ikutin temen doang, seru-seruan aja. Kayaknya jarang banget. Jadi ya itu yang akhirnya kenapa mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan di dunia lebih banyak pilih untuk jadi karyawan ketimbang jadi pebisnis atau ngebangun bisnis. Ya karena tadi mereka punya banyak ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kalau saya bilang sih kurang beralasan juga. Kalau dibilang nggak ada modal, masih bisa kok cari modal dengan cara yang lain. Masih bisa kok jalanin bisnis dengan modal yang minim, nggak harus gede-gede banget gitu. Jadi sebenarnya kenapa itu bisa muncul ya karena tadi kita nggak punya mindsetnya, nggak ada yang pernah ngajarin kita dari kecil untuk jadi pebisnis. Itu problemnya. Jadi saat ini teman-teman yang mungkin baru start mau mulai bangun bisnis, kalau punya rasa takut yang tadi udah saya sebutin, wajar aja. Kenapa? Ya karena tadi kita nggak pernah belajar itu dari kecil dan wajar kita takut. Dan kalau ngomongin ketakutan, kira-kira jadi karyawan takut nggak? Pasti ada. Dan itu pun yang kita rasain ketika kita dulu TK atau SD. Mungkin teman-teman masih ingat nggak flashback ke belakang? Waktu zaman TK pertama kali masuk lingkungan baru, ruangan baru, ada orang lain, orang tua lain selain orang tua kita. Terus tiba-tiba ada banyak anak-anak lain yang nggak pernah ada di rumah kita, ya, dimana kita harus bergaul, kenalan, temenan, dan akhirnya mungkin berantem di situ, ya kan? Nah itu kan ada ketakutan di situ. Tapi seiring kita semakin sering sekolah, semakin jenjangnya meningkat dari TK, SD, terus SMP, SMA, akhirnya ketakutan itu lama-lama hilang kan? Nah wajar ya karena kita udah kurang lebih ya hampir 14 tahun lebih kita dididik untuk menjadi karyawan yang baik di dunia sekolah. Nah kalau sekarang teman-teman punya ketakutan untuk masuk ke bisnis ya wajar. Karena mungkin teman-teman baru mulai bisnis berapa? Tahun? 2 tahun? 3 tahun? Sebulan? 2 bulan? Seminggu? Jadi wajar. Sekarang kita mulai membangun mindsetnya untuk menjadi pebisnis. Jadi jangan pernah takut dulu. Coba dulu, belajar yang rajin, fokus, dan tanya sama orang yang ngerti bisnis. Ingat ya, jangan tanya sama orang yang gagal. Apalagi dia nggak pernah jalanin bisnis terus kita tanya. Itu namanya salah nanya ya, salah alamat. Jadi kalau teman-teman pengen sukses bisnisnya, tanya sama orang yang ngerti. Tanya sama orang yang udah sukses. Tanya sama orang yang jalanin bisnisnya. Oke? Jadi itu saran saya. Sukses untuk teman-teman.